Hari ini kita akan membahas tentang yang namanya Sultan Capital, atau orang Indonesia sebut itu Sunton. Whatever lah namanya ya, 3 ciri penipuan forex trading. Ya, kita langsung mulai. Sebenarnya apa yang terjadi di Sunton Capital ini? Sunton Capital itu pada tanggal, kalau nggak salah tanggal 14 atau tanggal 16 ya, bulan Oktober 2021 itu tiba-tiba saja tidak bisa tarik dana dan seluruh membernya itu kena margin call. Sunton Capital itu seperti ini. Ini misalkan seorang investor ya. Investor ini dia membuka akun di Sunton Capital ini. Kemudian dari Sunton Capital ini akan memberikan sinyal. Ya, sinyal itu disuruh beli ini, suruh beli itu. Dan diberitahu jamnya, exitnya kapan, dikasih tahu. Dan sinyal ini selalu tepat dan sangat akurat sekali. Sehingga investor ini biasanya akan menjadi pengen nambah dana lagi dan nambah dana lagi. Dan selain daripada itu, juga investor ini mendapat bonus atau tambahan penghasilan bila mereka berhasil merekrut orang. Contohnya merekrut 2 orang dan merekrut di bawahnya lagi dan seterusnya. Jadi semacam pemasaran bertingkat. Hal ini berjalan terus beberapa bulan sampai pada bulan Oktober ini akhirnya scam. Dan tiba-tiba saja Sunton Capital ini tutup dan seluruh tradingnya itu dibikin margin call dan dananya tidak bisa ditarik. Kemudian kabur, dan dananya seluruh dana investor ini hilang lenyap dalam 1 hari saja. Modus yang digunakan, Anda lihat ya, ciri-cirinya adalah 3 hal ini selalu ada di broker yang scam. Mendirikan broker bodong yang tidak teregulasi. Kemudian yang kedua, dia memberikan keuntungan yang tinggi ya dengan cara memberikan sinyal. Dan yang ketiga adalah ada yang namanya itu sistem pemasaran berjenjang. Nah, pada tanggal 14 atau 16 Oktober itu yang terjadi seperti ini saudara, bahwa candlenya itu tiba-tiba naik loncat drastis seperti ini, padahal sinyal yang diberikan adalah ini merah. Kalau ini merah artinya sinyalnya sell. Jadi orang buka posisi sell, tetapi candlenya itu tiba-tiba naik seperti ini. Dan akibatnya apa? Akibatnya lah ya langsung margin call, karena kan seperti ini. Langsung margin call semua, dan anehnya juga saya dengar dari teman-teman ada beberapa yang tidak ikut ambil posisi pun, itu juga tiba-tiba minus dan habis uangnya. Ada 3 ciri yang dapat kita gunakan untuk mengindikasikan apakah suatu broker itu scam atau bukan. Ciri yang pertama adalah broker itu pasti tidak teregulasi. Broker yang tidak teregulasi itu tidak menempatkan dana di rekening terpisah. Jadi kalau yang teregulasi itu akan menempatkan dana klien di rekening terpisah. Saya ambil contoh, misalkan ini seorang investor, itu kalau FX brokernya regulated itu dia akan taruh dananya di bank, sehingga uang yang ada di sini ini tidak dapat digunakan seenak sendiri oleh si forex broker ini. Ya, kalau yang tidak teregulasi ini dia bisa gunakan dana dari investor itu untuk apapun. Ya, terserah dari FX brokernya karena dia tidak teregulasi, tidak ada yang mengawasi. Kalau yang broker teregulasi itu ada istilahnya semacam audit ya oleh pihak regulator, sehingga dia harus comply. Kalau tidak comply dicabut nanti license-nya. Ciri yang kedua itu biasanya memberikan return yang tinggi. Kenapa? Kalau returnnya rendah nggak ada yang tertarik gitu ya. Untuk dapat menarik korban, itu returnnya harus tinggi. 1% sebulan nggak ada yang tertarik. Kalau 5%, 10% orang akan tertarik. Dan metodenya bisa macam-macam. Ada yang pakai sinyal, contohnya dalam hal ini si Sunton Capital itu menggunakan sinyal trading. Jadi dikasih tahu terus, nih beli ini, jual itu, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang menggunakan EA atau robot trading, atau biasanya yang sekarang lagi marah yaitu copy trade. Itu entah metode apapun, ini tidak ada yang salah dengan metodenya, oke? Yang salah adalah ini, karena tiap bulan itu selalu profit tinggi itu didapat bukan dari akurasi sinyal atau EA-nya, tetapi dari memanipulasi transaksi. Contoh seperti yang tadi Sunton Capital itu bukan sinyalnya yang akurat, tetapi sinyal itu dibuat dan kemudian tradingnya atau candlenya itu dimanipulasi sehingga selalu akurat, gitu ya. Jadi kebalik lah. Dan ciri yang ketiga adalah pasti menggunakan yang namanya pemasaran berjenjang. Pemasaran berjenjang itu seperti ini. Misalkan seorang investor ini dia merasakan, wah bagus nih ya, sinyalnya bagus, kemudian dia merekrut 2 orang di bawahnya. Kemudian yang 2 orang ini merekrut di bawahnya lagi. Nah, si investor ini itu tetap mendapat entah itu komisi, entah itu hasil penjualan atau apapun itu 10%. Ini contoh ya dari downline yang di bawahnya. Kemudian ini merekrut lagi, si investor yang di atas ini dapat 5% dan bawah-bawahnya lagi dapat 3, 2, 1 dan seterusnya sampai multi level berjenjang ke bawah ya. Ada yang bilang ini sebagai downline, ada yang bilang ini bonus sebagai bonus generasi dan seterusnya. Tetapi intinya ciri-ciri yang ketiga adalah pemasaran berjenjang. Nah, perlu saya garis bawahi bahwa tidak ada yang salah dengan sistem yang berjenjang seperti ini, karena ini digunakan juga oleh misalkan oleh MLM, oleh insurance, itu mereka menggunakan agent-agentnya itu menggunakan sistem seperti ini.
Tidak ada yang salah dengan pemasaran ini. Tetapi ini adalah cara yang paling efektif untuk salah satunya untuk scamming, itu mengumpulkan dana itu paling efektif. Kenapa? Karena biasanya orang-orang itu berdasarkan kepercayaan itu akan mempengaruhi atau influence friends and family. Jadi entah itu kakaknya lah, adiknya lah, orang tuanya, atau saudara-saudara atau teman-teman dekat itu, kalau ini, walaupun ini dia nggak ngerti kalau ini scam ya, dia akan memberitahu bahwa gue dapat profit nih dari sini nih, yuk join di bawahku, nanti kamu dapat profit, nanti saya juga dapat profit. Tujuannya mungkin baik buat investor ini, dia nggak tahu bahwa sebalik itu semua itu adalah scam. Karena apa? Bukti awal dari penarikannya lancar, semuanya tidak ada masalah ya. Sultan Capital juga begitu, bulan-bulan awal semuanya lancar ya, bulan pertama, kedua, ketiga, bahkan ini bisa mencapai nggak hanya kurun waktu yang bulanan ya, bisa mencapai lama, tahunan ya. Jadi jangan salah, kalau sudah berjalan lama itu belum tentu bukan scam. So hati-hati ya, jangan tertipu oleh lamanya skema atau perusahaan itu berdiri. So itu hati-hati. Berikutnya ya, macet tiba-tiba nggak bisa ditarik, dan tiba-tiba itu providernya kabur. Saya kembali lagi ke ciri yang pertama. Nah, untuk membedakan mana apakah broker itu memiliki regulasi yang kuat atau tidak, Anda dapat cek. Caranya adalah mengecek skor di WikiFX. Skornya itu paling nggak itu harus 6 ke atas. Ada beberapa teman yang mengatakan bahwa WikiFX ini tidak relevan lagi karena dibayar. Dan menurut saya ya memang ada benernya, tetapi Anda dapat cek juga, kombinasikan dengan di Forex Peace Army. Forex Peace Army ini merupakan ada yang namanya itu rating dari pengguna. Jadi rating pengguna ini mirip kalau di kita itu kayak Shopee atau Tokopedia itu bintang berapa gitu. Jadi kalau forex brokernya itu bintangnya 1, itu jelek ya. Yang rating nggak ada yang rating misalkan ya, itu artinya tidak laku. Broker itu tidak terlalu dipakai orang. Yang broker rame atau banyak orang yang review itu, semakin banyak di review semakin bagus. Nah, itu popularitasnya atau bintangnya itu minimum 3 ke atas. Mengecek langsung dari nomor registrasi brokernya. Saat ini saya sudah berada di wikifx.com. Anda tinggal klik di sini ini Sunton, maka akan muncul Sunton Capital seperti ini. Itu skornya 1.1. Kalau kita klik di sini ini tidak terregulasi. Jadi, dan ini udah pasti kalau saudara ngelihat seperti ini, saran saya hindari ya. Berikutnya yang kedua adalah Forex Peace Army. Ini Anda dapat masuk ke sini, kemudian ketik ya Sunton FX. Ini akan muncul seperti ini saudara. Ini ratingnya itu 0, artinya nggak ada orang yang rating karena brokernya ini baru dan nggak laku di luaran, lakunya hanya di Indonesia yang rame. Saya heran kenapa masih laku ya ini broker, banyak orang main ke dalamnya. Berikutnya saudara adalah Anda dapat langsung masuk ke websitenya broker. Nah, contohnya hari ini saya masuk ke Hot Forex. Ini broker, salah satu broker yang saya rekomen. Anda dapat masuk biasanya di bagian paling bawah. Ini scroll down aja terus ke bawah. Itu akan biasanya ada regulasi yang dia comply ke dalamnya. Ini Anda dapat lihat lebih lengkapnya itu biasanya itu selalu di regulation and license, selalu ada seperti ini. Kalau broker yang teregulasi, dia akan mau regulasi yang dia pernah miliki itu akan ditampilkan semua ke publik di websitenya dia, karena itu adalah kebanggaannya dia. Ini loh, kita adalah broker yang teregulasi, jadi bukan ditutup-tutupin. Kalau broker yang lain yang nggak jelas begitu, biasanya dia cuma sebut sekilas saja bahwa kita regulated di sini gitu, tapi sebenarnya dia nggak tentukan apa-apa, nggak ada nomor registrasi, maksudnya nggak ada nomor registrasi, nggak ada keterangan lebih lanjut, dia cuma bilang saya teregulasi, that's it. Nah, itu patut dicurigai. Contoh dalam hal ini ya, saya kasih contoh aja, itu seperti ini, FCA, di FSA, macam-macam lah ya, tapi intinya mereka akan pasang ini di halaman websitenya mereka, karena ini adalah legalitasnya mereka, bahwa mereka dirinya itu regulated. Kita ceknya, Anda bisa lihat. Nah, contohnya seperti ini, enter a name or reference number. Dalam hal ini contoh saya masukin Hot Forex, show me first firm, search. Oke, ini muncul ya, ada 2 nih contohnya, HF Market UK sama Europe. Kita masuk ke UK. Itu informasinya detail sekali, semuanya ada di sini, addressnya ada, registration numbernya ada, website resminya ada, dan seterusnya. Jadi itu adalah salah satu contoh untuk bagaimana kita mengecek apakah brokernya itu teregulasi atau tidak. Itu tadi saudara merupakan ulasan singkat tentang broker Sunton Capital, dan juga 3 ciri untuk mengenali broker yang diduga scam dan untuk menghindari kita terjebak di dalamnya. Terima kasih atas perhatiannya.